Apakah sepatu outdoor ini sepro namanya? Outdoor Pro, yuk kita buktikan. Kita rendam sepatunya dalam 24 jam dan hasilnya ini adalah penilaian sementara kami. Bagian lemnya di bagian midsole dan outsole itu lemah. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue mau mencoba sebuah sepatu gunung yang namanya Outdoor Pro. Lebih tepatnya ini adalah artikel link ya, dimana ada dua versi yaitu low cut dan mid cut ya. Dan yang kita potong ini adalah low cutnya. Nah, gue sangat tertarik untuk mencoba karena beberapa di antara kalian itu sempat mention brand ini dan banyak banget yang request brand outdoor lagi. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Outdoor Pro Link Quattro. Jadi namanya sepatu gunung itu uppernya ada dua tipe biasanya ya. Yang pertama itu adalah tahan air, yang kedua adalah waterproof alias anti air. Apa sih bedanya? Jadi yang namanya waterproof atau anti air itu dari bahan materialnya nggak bisa ditembus air sama sekali. Oke, bayanginlah kayak jas hujan kalian buat naik motor itu waterproof ya, alias tidak bisa ditembus air sama sekali. Contoh lain dari material ini adalah bahan-bahan seperti Gore-Tex ya. Nah, ada lagi material tahan air. Apa itu? Itu material yang menahan air sampai titik tertentu, sampai akhirnya kemudian dia bisa juga ditembus sama air. Kenapa? Ya mungkin bukan di video ini yang akan kita jelaskan ya, tapi anyway, ini masuknya ke bahan tahan air ya. Ada beberapa reasoning sebenarnya menurut gue juga masuk akal. Beberapa teman-teman banyak yang udah share soal ini, di mana kita di iklim Indonesia dan kita kalau ke outdoor di sini itu pasti banget ketemu yang namanya becek-becek air sungai dan lain sebagainya. Dan di mana di iklim Indonesia, kalau kita pakai waterproof terutama di sepatu, satu biasanya bakal panas. Kedua, ketika air masuk ke dalam, pada akhirnya kan dari ini nih, bagian sini bisa aja tetap masuk ya. Nah, itu bersihinnya atau keluarin airnya susah ya. Dan masalah selanjutnya, kalau dikeringinnya itu susah, buat apa kita beli sepatu kayak gitu? Lebih baik untuk iklim Indonesia, kata beberapa teman, itu nggak apa-apa tembus air, tahan airnya sedikit aja, tapi lebih gampang dikeringin dan dibersihin. Nah, kalau gue ngelihatnya, sepatu Outdoor Pro ini ada kecenderungan ke arah yang kedua tadi ya. At least pemilihan materialnya tidak salah lah ya, dan sesuai beberapa ekspektasi teman-teman di luar sana. Nah, gue ngelihat ada beberapa potensi yang menarik juga dengan penggunaan material ini karena materialnya terlihat cukup solid. Makanya kita langsung tes dari segi ketahanan tarikannya dan kita mendapatkan angka 7,2 kg force ya untuk bagian meshnya ini. Yang artinya apa? Dia udah ada di rata-rata tinggi. Jadi easy dong ya, dari skala 1 sampai 5. Kalau 3 itu adalah rata-ratanya, yang paling umum kita temukan 5 itu adalah skala tertingginya. Oke, kita maju lagi dengan ketahanannya. Namanya kita di outdoor, pasti sepatu ini akan bertempur menghadapi kerasnya alam ya. Dan kita ngelihat pertama dari material suede sintetisnya dulu aja deh ya. Dan ini ternyata cukup durable. Artinya dia dapat ya sesuai rata-rata aja sih dari sepatu-sepatu seperti ini yang pernah kita tes. Jadi kita berikan poinnya 3. Kemudian kita ngelihat juga meshnya sama, ketahanan Dremel-nya juga average ya, rata-rata aja, dimana dia kebuka tapi nggak sampai jebol, apalagi tembus bagian dalamnya itu enggak ya. Kemudian kita ngelihat ada two bumper kalau istilahnya Outdoor Pro ya, jadi ada bagian rubber di depan sini. Ini dari bahan enduro rubber sheet katanya ya, dan ternyata dia kalau dibilang enduro banget juga enggak, average aja. Jadi bahan ini kekikis agak dalam sedikit tapi masih di kisaran rata-rata dari sepatu-sepatu tipe yang kita tes untuk kelas uppernya. So dia masih banyak yang rata-ratanya dan so far so good ya. Kita ngelihat bagian liningnya seperti apa. Ternyata liningnya ini juga jebol setelah kita Dremel 10 detik, tapi jebolnya baru di akhir-akhir. Artinya dia sedikit lah di bawah rata-rata, dan kalau kita summary-kan, kita bisa kasih rating 6,4 untuk kelas uppernya. Gimana menurut kalian nih? Untuk kelas kayak gini dengan harga yang ya nggak terlalu mahal ya, masih terjangkau. Ini menurut gue masih cukup make sense ya kualitas uppernya. Mungkin sedikit tambahan aja, talinya ini kelihatannya keras atau tough, tapi
PR-nya adalah kalau ini udah basah, kalian mau keluarin itu jadi agak susah berhubung dia nyerap air dan mengembang. Terus tadi juga pas gua bongkar-bongkar, eyeletnya bagian ujung itu lepas kebuka. Jadi itu adalah salah satu potensi damage yang lain ya, selain bagian lining ini nih. Kalau kalian sering keluar masuk dan ketika kalian ke gunung itu udah pasti kegesek-gesek kan. Jadi damage-nya juga kemudian adalah di bagian upper. Kita udah tahu kemungkinan kerusakannya, kita move on ke bagian midsole-nya ya. Nah, bagian midsole-nya ini tuh cukup menarik juga. Jadi sebenarnya midsole-nya agak empuk ya. Kita mendapatkan angka 25 sampai 25,5 HA. Kemudian insole-nya itu sedikit lebih keras di 29 sampai 30 HA. Jujur nggak ada yang terlalu spesial dari bagian midsole-nya ini, tapi satu hal yang menarik perhatian gue adalah penggunaan midsole dan rubbernya ini membuat sepatunya jadi cenderung agak ringan. Nanti kita bahas mendalam ya di kenyamanan. Kita pindah dulu ke outsole-nya. Outsole-nya ini juga ternyata cukup menjanjikan, dimana dengan ketebalan 7,9 mm, ini sampai bagian ini nih, gigi-giginya ya. Nah, kita coba dremel selama 30 detik yang hasilnya dia berkurang 1,8 mm, yang artinya kalau di rata-rata kita itu adalah angka 7 dari 10. Jadi cukup bagus juga, dan untuk rata-rata material kita berikan 6,7 ya. Jadi udah menengah lah di atas rata-rata. Oke, kita lihat konstruksinya. Untuk membuktikan konstruksi ini, beberapa teman-teman juga kasih masukan, direndam dong sepatunya. Berhubung sepatu kayak gini kan harusnya dipakai di alam, kerendam air, basah, dan lain sebagainya. Tentu saja kita mendengarkan saran-saran kalian, makanya kita rendam ya dengan sistematika seperti ini. Kita rendam sepatunya dalam 24 jam, dan hasilnya kayak gini. Oke, setelah direndam 24 jam, kita menemukan kalau bagian luarnya sampai pinggir-pinggirnya ini lemnya kuat ya. Jadi tidak ada indikasi kebuka. Nah, ini ada tambahan menarik juga. Kalau kalian mau tahu, bagian depannya juga ini nih, dijahit. Jadi in case kalau misalnya bagian lemnya di bagian midsole dan outsole itu lemah, dia masih ditahan dengan jahitan. Ya, itu pun terbukti sih. Gue berusaha ngebuka sampai depan itu belum ya. Dan kebetulan memang bagian samping dan depan ini lemnya terbilang kuat. Padahal dengan kondisi kerendam ya, jadi kerendamnya itu bukan kerendam dari luar aja, tapi dengan beberapa percobaan kita yang gagal, air juga masuk sampai ke dalam. Dan ya kita tungguin 24 jam dong. Ternyata air di bagian dalam itu membuat umur lem di bagian shock liner ke midsole-nya ini menjadi lebih lemah dan kebuka. Ya, but it's okay. Karena apa, ini bagian dalam lah, nggak terlalu masalah juga kalau ini kebuka selama bagian luar-luarnya tidak kebuka. Dan kalau kita lihat, jeng, ternyata aman juga ya. Jadi bagian luarnya yang sini aman, kemudian dari midsole ke outsole-nya juga aman. Buat soal kerapihan menurut gua masih bisa diterima ya. Ada beberapa yang sedikit bleber tapi sangat-sangat masih bisa diterima, dan ini terbilangnya sih sudah cukup rapi, jahitannya juga rapi, cuttingan pola rapi, everything rapi sih. Cuman ya memang yang menjadi catatan gua tadi aja, setelah direndam ya kayak begini, bagian sole jadi lebih gampang dilepas ya. Sebenarnya masih nggak apa-apa juga. Bagian ini nih, shock liner juga tuh gampang sekali dilepasnya setelah basah. Jadi ini mungkin perlu menjadi concern utama ya kalau untuk durabilitas jangka panjang. Seenggaknya untuk jangka pendek gue masih ngelihat ini potensinya aman, makanya gue kasih ratingnya ya 6 dari 10. Ya fair-fairan aja dong. Oke, kita lihat dari segi kenyamanannya. Gue mau kasih tahu kalian to the point ya, ini adalah sepatu yang nyaman. Kenapa? Karena ini adalah sepatu dengan fitting yang cukup bagus. Oke, izinkan gue nyontek ya. Pertama, dari segi bobotnya dulu deh. Bobotnya itu 369,5 gram. Jadi kalau Outdoor Pro mengklaim ini sepatunya ringan, gue sih sebenarnya kurang setuju, dimana 369,5 gram menurut pandangan gue di size 42 itu terbilang reguler ya, biasa aja gitu, tidak terlalu ringan juga. Tapi harus diakui, tester kita menuturkan saat dia bawa ke lapangan ini terasa lebih ringan daripada sepatu gunung yang dia pakai ya. Kita nggak akan black campaign lah ya, tapi intinya terasa lebih ringannya itu setidaknya valid. Dari segi fittingnya, dimana panjang solnya 27,5, ini lebih panjang daripada klaimnya, dan ini bagus, artinya ada sedikit room ya di bagian toe box-nya terutama, apalagi toe box ini sebenarnya sudah mulai masuk ke lebar dengan di size 42 lebarnya 98,9 mm ya di bagian ballnya dulu nih. Meskipun ngerucut ke depan, tapi ruangnya itu tidak terlalu tidak terlalu sempit, dan kalau kita jalan naik turun gitu ya, downhill tidak terlalu nabrak juga. Tapi disclaimer dulu, kita harus coba di track yang lebih proper dalam jangka waktu yang lebih lama untuk membuktikannya lebih lanjut. Jadi ini adalah penilaian sementara ya, karena ini kita baru ngetes di track tanah ringan di daerah Cililin ya. Karena apakah keterbatasan waktu, kita nggak terlalu bisa ngetes di track yang sangat proper dalam jangka waktu secepat mungkin gitu ya. Kita ngelihat lagi untuk instepnya cukup tinggi juga di 72,8 mm ya.
Oh, dan sedikit tambahan, ini ada wingnya juga nih ya. Nah, ini tidak terlalu berfungsi sih kalau untuk mencegah air masuk, tapi nice to have buat sepatu outdoor kayak gini. Kurang tinggi juga, tapi gue ngerti karena pemahamannya ini adalah sepatu yang ringan dan cukup agile gitu untuk beberapa orang-orang yang pengen kelincahan di medan nantinya. Jadi kalau ini dibikin tinggi, jadinya akan lebih kaku dan itu tidak sesuai dengan filosofi dari sepatu ini seharusnya. Oke, jadi so far so good. Dan ini juga ngaruh sama breathability guys, dimana breathability-nya untuk kelas sepatu outdoor dia jelas tidak breathable alias udaranya tembus banget, enggak, tapi masih ada breathability-nya karena penggunaan material atau upper dari bahan yang tahan air tadi, bukan yang waterproof ya. Kalau waterproof pasti sangat tidak breathable dan ini harusnya masih cukup ideal di medan-medan di Indonesia. Terakhir mungkin tester kita menemukan kalau sepatu ini terbilang kaku ya saat dari baru untuk kelas sepatu outdoor ya. Tapi memang kan kebanyakan sepatu outdoor pun kaku ya. Ini sedikit lebih kaku aja. Tapi gimana pendapat kalian? Barangkali ada yang udah pernah coba, boleh nih komen di bawah juga ya. Anyway, menurut kita sih kenyamanannya itu sangat bisa diacungin jempol dan kita berikan rating 7,5. Nah, gimana dengan performance-nya ketika dia dibawa ke lapangan? Oke, balik lagi disclaimer tadi, kita baru di track yang ringan-ringan aja di daerah Cililin ya, terutama track tanah. Nah, setidaknya untuk di trek tanah itu gripnya bagus. Sedangkan gripnya untuk di berbagai medan yang lain itu kurang. Termasuk di lantai licin, permukaan basah itu nggak ngegrip sih sebenarnya ya. Jadi ya mungkin buat kalian yang akan melalui medan-medan tertentu seperti yang gue sebutkan bisa menyesuaikan ya. Kalau banyaknya tanah artinya bisa pakai ini. Kalau banyaknya bukan tanah, misalnya bebatuan licin, mungkin harus dipertimbangkan ulang. Terus kalau kita ngelihat juga mudguardnya ini menurut orang tester kita itu cukup bagus. Mudguard itu maksudnya adalah yang bagian depan sininya ya. Ini berfungsi dengan cukup bagus dan gue suka sih appreciate dia memikirkan pelindungnya atau protektornya di bagian sininya dengan segitu detailnya ya. Kemudian locking tali-talinya juga terbilang bagus di bagian depan, dimana untuk sepatu seperti ini harus punya locking yang bagus juga untuk membantu kita menjelajah ya. Yang agak kurangnya di mana? Yang agak kurangnya fitting di kolarnya ya. Kolarnya ini terasa sedikit renggang ya. Nah, ini gue agak ngerti sih karena memang gue ngelihat sepatu ini di-develop untuk agile ya, jadi lebih bebas, makanya di bagian sini nih, di bagian mata kaki itu tidak terlalu ngunci. Nah, tapi trade-off-nya adalah buat beberapa orang bisa jadi dia itu karena kurang ngunci agak sloping nih di bagian sininya. Nah, bagus atau nggak bagus, coba dicek sama kebutuhan teman-teman ya, tapi menurut gue sih di situ menjadi sebuah kekurangan. Nah, apakah bisa diperbaikin? Sangat bisa ya, kalau pengetesan kita dengan yang mid itu jauh lebih baik bagian support atau lockingnya, terutama di bagian sini nih ya, di kolarnya sampai ke mata kaki. Jadi kalau kalian mencari lockingnya lebih bagus di bagian sini, silakan mencoba yang versi mid cut-nya. Dan akhirnya buat performance kita kasih rating 6 dari 10 dengan catatan ini adalah penilaian sementara kami saat sudah turun ke medan yang ringan ya, tidak terlalu teknikal dan tidak terlalu variatif. Nah, nantinya kita akan coba update dalam jangka waktu berkala ya. Apakah kita menemukan sesuatu yang berbeda dari sepatu ini atau penilaiannya akan stay? Nah, tunggu aja terus, mungkin dalam beberapa bulan ke depan lah ya. Kita tidak bisa menjanjikan cepat, tapi anyway, gue ngelihat sepatu ini sebagai sepatu yang berpotensi, sebagai ini sepatu buat tektokan aja, medannya nggak terlalu berat, ringan-ringan aja. Ini setuju sih untuk kebutuhan seperti itu. Atau kalau kalian senang dengan modelnya, ini buat ngegaya pun menurut gue sudah sangat gaya sekali ya untuk dipakai ngampus dan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Dan anyway, rating 6,55 sudah sangat mewakili gimana pendapat dan hasil pengetesan kita terhadap si sepatu ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.